Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat, masih dalam keadaan suasana Idul Adha. Kita sedang memasuki mata kuliah logika hukum. Tak lupa mengucapkan salawat dan taslim semoga tercurah kepada kerabat Nabi junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana Idul Adha ini tentu memberikan kontribusi kepada kita sebagai tenaga pengajar maupun uh, mahasiswa. Kenapa suasana Lebaran adalah suasana sedang kita bersilaturahmi bersama keluarga dan kita sedang melaksanakan ibadah-ibadah, terutamanya teman-teman yang sementara melakukan ibadah kurban. Baiklah, mata kuliah logika hukum saya mengangkat topik tentang analisis kasus konkret. Dalam praktik hukum, seorang sarjana hukum tidak cukup hanya memahami teori peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menerapkan logika hukum dalam menganalisis kasus nyata. Salah satu bentuk penerapan tersebut adalah penyusunan legal opinion atau pendapat hukum. Jadi legal opinion itu adalah pendapat hukum. Legal opinion merupakan analisis hukum yang disusun berdasarkan fakta, aturan hukum, asas hukum, dan argumentasi logis untuk memberikan solusi terhadap suatu persoalan hukum. Melalui logika hukum, mahasiswa dilatih berpikir. Jadi kita sebagai dosen bagaimana memancing mahasiswa, melatih mahasiswa untuk berpikir sistematis, rasional, objektif, dan argumentatif. Pengertian legal opinion, di sini saya dapatkan definisi dalam teori. Legal opinion adalah merupakan pendapat atau analisis hukum yang dibuat berdasarkan fakta hukum, ketentuan hukum, asas hukum, doktrin, dan jurisprudensi. Legal opinion bertujuan memberikan kepastian hukum, ya. Jadi legal opinion itu bertujuan memberikan kepastian hukum, solusi hukum atau prediksi terhadap akibat hukum suatu kasus. Jadi kita harus melihat rangkaian cerita kronologis terhadap kasus yang kita tangani. Dari rangkaian dan kronologis itu kita harus by data. Kapan kejadiannya? Terjadinya kapan? Ya, waktunya di mana kejadiannya? Siapa yang melakukannya? Siapa korbannya? Siapa yang melanggar hukum? Itu yang harus terangkai. Setelah terangkai, mulai ada sampai Z secara terstruktur, ya. Baru kita bisa menemukan apa dampak-dampak hukum yang diakibatkan oleh kasus tersebut. Apakah itu adalah pelanggaran hukum, ataukah pelanggaran administrasi, ataukah pelanggaran pidana, atau pelanggaran hukum perdata. Nah, dalam hal ini legal opinion bertujuan memberikan kepastian hukum setiap permasalahan hukum. Legal opinion bertujuan untuk memberikan solusi hukum setiap permasalahan hukum. Legal opinion bertujuan memberikan prediksi terhadap akibat hukum suatu kasus. Ya. Dalam unsur-unsur analisis kasus hukum, identifikasi fakta. Jadi kita harus mengidentifikasi fakta dulu. Fakta hukum adalah peristiwa yang memiliki akibat hukum. Contoh, adanya perjanjian, adanya uang prestasi,
adanya penganiayaan, ada sengketa tanah, pelanggaran kontrak. Fakta yang harus diperhatikan, siapa para pihak, kapan peristiwa terjadi, bentuk hubungan hukum, alat bukti, dan akibat hukum. Menentukan isu hukum adalah pertanyaan pokok yang harus dijawab secara hukum. Seperti contohnya, apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum? Apakah tindak tergugat termasuk uang prestasi? Apakah unsur pidana terpenuhi? Nah, untuk menentukan dasar hukumnya, dasar hukum dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, KUH Perdata, KUHP, jurisprudensi, doktrin para ahli, dan asas-asas hukum lainnya. Menganalisa hukum itu atau analisis hukum itu, tahap ini menggunakan logika hukum untuk menghubungkan fakta dengan aturan hukum. Ya. Jadi menganalisa hukum atau analisis hukum, tahap ini menggunakan logika hukum, ya, untuk menghubungkan fakta dengan aturan hukum, menilai terpenuhi atau tidak unsur hukum, memberikan argumentasi hukum. Ya, yang pertama tadi kita analisa, jadi kita harus menghubungkan fakta hukumnya dengan aturan hukumnya. Apakah faktanya ini ketika dihubungkan dengan aturan hukumnya dapat memenuhi unsur-unsur hukum? Ya, itu analisa hukum. Setelah itu kita hubungkan menilai terpenuhi atau tidak unsur hukum. Ya, terpenuhi atau tidak unsur hukumnya. Setelah itu baru kita memberikan argumentasi hukum. Ya, karena memberikan argumentasi hukum tidak didasarkan dengan sebuah fakta hukum dengan unsur-unsur hukum, maka dapat saja kita memberikan logika falasi atau memberikan penyesatan berpikir. Nah, dalam hal ini saya tidak terlalu panjang lebar untuk menjelaskan, tetapi saya langsung ke pokok-pokok pembahasan atau intinya. Jadi saya merekomendasikan berisi jawaban atas isu hukum, akibat hukum, solusi atau langkah hukum. Itulah kesimpulan dan rekomendasi. Terus saya sampaikan dalam hal ini, saya lanjut tentang metode penalaran dalam logika hukum. Jadi saya sudah jelaskan bahwa metode penalaran dalam logika hukum itu, terlebih dahulu saya sudah jelaskan bahwa ada yang namanya penalaran deduktif. Berangkat dari aturan umum menuju aturan khusus. Jadi berangkat dari aturan umum menuju kasus khusus. Contoh, semua pencurian diancam pidana. Ya. A mengambil barang milik B tanpa izin, maka A dapat dipidana. Berarti A masuk dalam unsur hukum pidana pencurian. Ya. Penalaran induktif berangkat dari fakta khusus menuju kesimpulan umum. Ya. Silogisme hukum, struktur, premis mayor, aturan hukum, premis minor, fakta, kesimpulan, akibat hukum. Contoh premis, barang siapa melakukan uang prestasi wajib mengganti kerugian. Ya, itu premis. Ya. Jadi premis mayor, contoh premis mayor, barang siapa melakukan uang prestasi wajib mengganti kerugian. Premis minor, tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Kesimpulan, tergugat wajib mengganti kerugian. Ya. Sistematika penyusunan legal opinion. 1. Judul. Contoh, analisis hukum terhadap uang prestasi dalam perjanjian jual beli. Kronologis kasus menjelaskan fakta-fakta secara singkat dan sistematis.
Identifikasi permasalahan hukum dirumuskan dalam bentuk pertanyaan hukum. Dasar hukum mencantumkan pasal, undang-undang, teori, asas hukum. Analisis hukum membahas hubungan fakta dengan ketentuan hukum. Kesimpulan, jawaban akhir dari analisis yaitu saran dan rekomendasi langkah hukum yang dapat ditempuh. Contoh analisis kasus sederhana. Kasus Andi meminjam uang kepada Budi sebesar 50 juta. Dengan perjanjian tertulis akan dikembalikan dalam waktu 6 bulan. Setelah jatuh tempo, Andi tidak membayar utangnya. Analisa. Analisis isu hukum, apakah Andi melakukan uang prestasi? Ya. Dasar hukum pasal 1238 KUH Perdata tentang uang prestasi. Analisis, terdapat hubungan perjanjian utang piutang, ada kewajiban pembayaran, debitur tidak memenuhi prestasi dan pada waktunya unsur uang prestasi terpenuhi. Kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa Andi dapat dinyatakan melakukan uang prestasi dan wajib mengganti kerugian. Ya. Itu contohnya. Dalam hal ini saya sudah memberikan penjelasan disertai dengan contohnya. Sekira Ananda mahasiswa dapat mengembangkan atau ketika ada hal-hal yang tidak dimengerti mohon ditanyakan kepada saya. Jadi saya mengambil kesimpulan ya pada pertemuan ke-13 ini, yaitu saya mengajarkan topik ini tentang legal opinion sebagai harapan, yaitu mahasiswa atau Ananda mahasiswa dapat membuat konstruksi kasus, dapat menyesuaikan antara fakta dengan unsur-unsur hukumnya. Ya. Jadi kemampuan menyusun legal opinion merupakan keterampilan penting bagi mahasiswa hukum. Melalui logika hukum, mahasiswa mampu membangun argumentasi yang rasional, sistematis, dan berbasis norma hukum sehingga dapat memberikan solusi hukum yang tepat terhadap kasus-kasus yang konkret. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya tidak terlalu banyak menyampaikan sesuatu hal tentang materi ini. Langsung saja saya kepada pokok-pokok inti materi ini tentang legal opinion. Pada kesempatan ini pertemuan ke-13 saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.